Oke guys, selamat datang lagi di channel Teknik Otomotif. Di kesempatan ini kami akan mereview sekilas tampilan dari vendor Yamaha ya, yaitu Matic Lexi. Ini tampilannya biru doff ya, jadi nggak begitu banyak stiker. Kemudian ini velgnya warnanya gold. Seperti ini ya, bintang 3. Velgnya mirip bintang 3, warnanya gold emas. Cover bawahnya masih model polos hitam ya, belum bercorak warna. Kemudian ini bagian standar 2, per episodenya 1 tapi gede ya. Kemudian ini box-boxnya, samping-sampingnya, shock breaker belakangnya ada tabung. Ini jenis Lexi. Kemudian motor seri ini itu untuk yang tidak terlalu suka motor besar ataupun kecil, jadi bisa ngambil jenis Lexi ini ya. Kemudian spakbor depannya di sini udah model kayak kelas sport ya. Jadi kayak gini. Model ini tampilan lambangnya ada lampu, ada visornya juga. Ini yang Yamaha Lexi 2020 ya. Nah, ini tampilan dari depannya, visornya. Di atasnya ada buat plat, lampu depannya nih. Jadi terang ya karena sudah menggunakan LED ya. Ini ukuran bannya seperti ini ya. Nah, ini peleknya ini yang bikin menggoda ini. Warnanya benar-benar gold banget. Tampilannya seperti ini. Biru doff, biru dongkar ini. Kalau bahasa orang kan beda-beda ya. Itu yang sebelah ada lagi nih. Tapi NMAX yang di sebelah itu yang putih ya. Nanti yang NMAX saya upload juga ya. Ini seperti ini jenis-jenis motornya ya. Nah, ini tampilan dari sebelah kanan, nggak beda jauh, ada lambang Yamaha-nya. Ini sudah ABS, ini ada gearnya ya, sudah ABS. Ini di cakramnya ya. Jadi ada sensor pengereman otomatis ABS-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan motor ini lari 60-70, nanti kalau posisi gas turun, dia akan bisa mengerem sendiri ya, secara otomatis, tapi nggak langsung ngerem mendadak, dia akan perlahan. Nah itu, jadi kestabilan atau misalkan crash atau jatuhnya bisa minimalisir gitu. Biasanya kan orang ngerem tiba-tiba depan ada kendaraan lain, kita mendadak ngerem, itu kan bahaya. Kalau ini udah kena sensor dari ABS tersebut, sehingga kita meleng aja dia akan mengerem secara perlahan gitu, kestabilan mesinnya ya. Jadi naruhnya di rem ABS sensornya untuk kecepatan. Nah, ini shocknya kayak gini, cuman bagian lampu dan spakbornya agak sedikit kosong banget ya. Nah, ini speedometer kayak gini masih baru, karena masih baru. Ada lampu hasratnya buat perempatan atau di kawasan kita nyalakan supaya berhati-hati di kanan kiri ya, atau depan belakang. Kemudian ini kuncinya ya. Kunci buka joknya melalui ini set nih gitu, diklik ya. Kemudian ini kunci kontaknya hampir mirip kayak kompor gas. Ini sudah menggunakan remote alarm juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman parkir bingung, nih stop start system teknologinya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung parkir, lupa ataupun dipinjam teman, tinggal nyalain remote-nya, dia akan bunyi ya. Ini holder bagian kiri ya. Di sini ada lampu tembak, lampu jarak jauh, lampu jarak dekat, bisa diakumulasikan lampu tembak gitu. Kalau lampu tembak yang aslinya dia double nyala lampunya. Kalau ini hanya dekat jauh.
Kemudian lampu apa sih, sen juga ada itu tampilan tengah. Ini lampu hasratnya nih yang di atas starter ya. Jenis spionnya nggak beda jauh dengan NMAX ataupun Vision ini. Seperti ini tampilannya. Kemudian ini bagian tempat duduk di ini ya, lumayan luas, bisa bawa gas ataupun beras. Nah, ini tampilan dari belakang seperti ini. Sekilas mirip Vario yang lama ya. Sekilas. Namanya Matic pasti nggak beda jauh-jauh dengan vendor-vendor lain, pasti agak sedikit kemiripan, namanya juga motor skuter Matic ya. Ini apa namanya ya? Ini masih seri tromol. Seri tromol, tapi ini nggak tahu nih ABS apa enggaknya, saya masih bingung sih. Soalnya brosurnya belum muncul, belum dibuat. Tapi dari sekilas cakram depan kayak ABS, tapi bisa jadi sensor kilometer ya. Soalnya biasanya kalau yang ABS itu diterapkan pada yang cc yang sudah besar, minimal 150. Kayak NMAX, PCX, double cakram dia ada ABS-nya. Kalau tadi yang saya sebutkan di depan kemungkinan itu sensor kmh, kilometer per horse. Nah, ini masih tromol. Nah, ini ada oli gardan ya, tutup oli gardan, jadi lebih simpel. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ganti oli sendiri, gardan tinggal buka aja itu. Posisinya di situ, tinggal cari tempat buangannya. Nah, ini cover karet fan belt di sini ya. Jadi karet rantai itu yang muter, nah di sini yang bulat-bulat ini. Itu bagian fan belt. Nah, yang di atas kayak tabung gede itu filter udara. Jadi kalau jenis-jenis Matic kayak gini, kalau penyervisan itu cepet. Seri Yamaha ini mengejar servisnya cepet. Jadi hanya buka-buka baut langsung ganti, selesai gitu. Ada motor vendor lain jadi bongkar baut belum tentu bisa dicopot. Ada yang dikunci, kunci paten kayak gitu sehingga pecah. Ini tampilan mesinnya terbuka supaya apa? Supaya kalau nyuci kesemprot juga ya. Itu fungsinya. Nah, ini shockbreakernya. Shockbreaker ada di sebelah kiri, jadi single shock ya. Kalau yang Lex ya, kalau yang PCX atau NMAX dia udah double shock, ini single shock. Single shock. Kemudian armnya itu di sini nyatu dia, kanan kiri. Kayak Vario dulu sama Beat dulu ya. Beat kalau Beat single arm terus. Kalau Vario dulu single arm, sekarang udah apa namanya, double arm kanan kiri maksudnya gitu. Untuk shockbreaker ini lumayan, sudah menggunakan seri tabung ya. Nah, kita coba puter. Bannya juga lumayan lah, cakep seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini, spakbornya agak lurus. Ini lampunya, kalau lampu apa namanya, lampu sennya ini masih seri bohlam. Jadi hanya lampu utama depan itu LED ya. Nah, ini bannya, waduh, kalau ban-ban zaman sekarang mah jangan tanya deh, aman dan safety. Lengket pokoknya mah, karena itu peran utama pada kendaraan ban. Kalau licin bahaya, bisa jatuh, kreditan bisa nunggak. Jadi harus safety ban dia. Nah, ini kalau motor yang Beat itu single arm, kalau ini double arm namanya ya, kanan kiri gitu. Jadi ngunci semua, jadi nggak bakalan apa namanya, ban mincang miring-miring gitu. Biasanya kan buat bawa apa sih, semen ataupun beras taruh di belakang, single armnya bisa bengkok. Apalagi single armnya dengan mesin ya, campur dengan mesin itu bahaya sebenarnya, bisa miring, stabilannya susah. Makanya motor-motor Matic sekarang dibikin double arm kanan kiri maksudnya gitu. Nih di sini velgnya ada bacaan for tubeless, jadi teman-teman harus menggunakan tubeless karena velg ini sudah aman,
Kemudian agak lumayan berat motor ini kalau misalnya pakai menggunakan ban dalam kompaan biasa itu, kasihan ya. Selebihnya sesuai selera, cuman kalau dari pabriknya for tubeless, jadi harus menggunakan tubeless aja gitu. Jadi kalau misalnya kempes, teman-teman nggak begitu ngerusak pelek gitu, fungsinya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ganti yang murah misalnya pakai ban dalam, kalau udah kempes digeladas ya peleknya pengok, bisa retak dan pecah. Makanya pabrik ada bacanya for tubeless, artinya gunakan yang buat tubeless ini pelek ini gitu. Nah ini bagian bawahnya seperti ini, rangka-rangkanya ya, radiator. Jadi ini kondisinya di dalam ruangan, review agak sedikit gelap ya, karena cuaca mendung dan hujan ya. Ini stepnya seperti ini, jadi bisa dilipat, tidak nggak suruk atau nyerempet motor orang kalau parkir ataupun masuk dalam rumah, tidak terlalu nyerempet pintu ya. Jadi stepnya enak, ini praktis. Lexi S, ini seri Lexi S ya. Jadi kalau motor-motor baru itu ada namanya, tapi nama sama tapi ada ujungnya yang beda gitu. Kayak dulu Mio 125, Mio M3, Mio Soul, tapi namanya tetap Mio. Kalau ini Lexi apa, di belakangnya nanti akan beda. Tampilan lampunya kayak gini, LED. Kalau sennya masih bohlam ya. Nah ini laksonnya ada di kolong tuh satu. Nih lampunya, ini lakson tuh di bawahnya, di bawah reflektor lampu lah, body bawahnya mah. Nah seperti ini nih. Nah bagi teman-teman yang suka channel ini, silahkan klik subscribe, ikuti channel ini gratis ya, berlangganan gratis, tidak dipungut biaya, buat menambah informasi dan wawasan seputar pengetahuan teknologi otomotif. Nah jika suka videonya silahkan di like ya, supaya kami semangat membuat video konten untuk sobat, saling berbagi dan informasi ya gitu. Kemudian di share aja ke teman-teman media sosial, siapa tahu ada yang suka motor jenis ini, ataupun buat rekomendasi menurut teman-teman ini bagus enggak, rekomen enggak gitu kan, buat perbandingan dibandingkan motor lain gitu. Nah jika ada pertanyaan silahkan komentar seputar kerusakan motor, kami siap membantu dan mengatasi, fast respon ya, seperti itu ya. Kalau motor-motor baru mah ya dipakai mah nyaman-nyaman semua, hanya beda bentuk. Selebihnya casing selera teman-teman, ada yang bilang cakep, ada yang enggak gitu. Kalau dipakai mah nyaman ya, yang enggak nyaman itu angsuran kreditannya, bingung. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah jadi warnanya ini nyala, velgnya ini lebih nyala lagi dibanding yang seri-seri sebelumnya. Jadi kuningnya kuning kayak kuning udah tua mati gitu. Kalau ini kuningnya